Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Dwi Mailani Mardianti. Saya dari kelas Ilmu Komputer Pagi 4B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengantar dan keunggulan dari desain OOP dan UML. Jadi yang pertama-pertama itu adalah apa sih itu OOP atau Object Oriented Programming. Jadi di sini Object Oriented Programming atau biasa disingkat dengan OOP adalah metode pemrograman yang berorientasi pada objek. Dan untuk tujuan utama OOP itu sendiri adalah membantu para developer dalam mengembangkan model yang sudah ada di kehidupan sehari-hari. Terus juga berikutnya itu adalah konsep dasar dari OOP. Yang pertama itu ada kelas. Kelas itu adalah cetak biru atau template yang mendefinisikan atribut dan metode. Yang kedua itu ada objek. Objek itu adalah instansiasi dari kelas yang memiliki data dan bisa melakukan aksi tertentu. Dan ketiga itu ada atribut. Atribut itu adalah karakteristik atau data yang dimiliki oleh objek. Yang terakhir itu adalah metode atau disebut metode, fungsi atau aksi yang bisa dilakukan oleh objek. Terus berikutnya itu ada contoh OOP di dunia nyata. Yang contoh OOP di dunia nyata itu adalah manusia. Manusia itu adalah suatu objek yang memiliki data-data kayak misalnya nama, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, dan yang lainnya. Terus ya kalau metode, misalnya cara bicaranya, cara berjalannya, cara marahnya, dan sebagainya. Sehingga dapat diambil suatu pokok dasar bahwa titik berat pemrograman berorientasi objek adalah pembagian tanggung jawab kepada masing-masing objek dan bukan pembagian berdasarkan proses kerjanya. Berikutnya itu ada UML. UML itu apa sih? Pasti banyak yang nanya. Jadi UML itu adalah Unified Modeling Language atau UML, biasa disingkat UML ya, adalah bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk merancang, menganalisis, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. Dan ada 4 contoh diagram UML yaitu use case diagram, sequence diagram, class diagram, dan activity diagram. Berikutnya adalah manfaat UML. Yang pertama itu adalah komunikasi. Komunikasi itu adalah memudahkan diskusi dan kolaborasi antar tim. Jadi dia bisa kayak kita dengan mudahnya untuk berdiskusi bersama tim-tim gitu. Yang kedua itu ada dokumentasi. Dokumentasi itu menjadi panduan visual dalam pengembangan sistem. Terus yang ketiga ada analisis kebutuhan. Jadi dia untuk meminimalisir kesalahan desain dengan memvisualisasi yang serasi. Terus berikutnya adalah hubungan OOP dan UML. Apa sih hubungannya OOP dan UML itu apa sih? Pasti. Jadi yang pertama itu adalah OOP itu berfokus pada konsep kelas, objek, dan interaksi antar objek. Terus yang kedua itu adalah UML menyediakan alat untuk memvisualisasikan konsep OOP dalam bentuk diagram. Diagram seperti tadi contohnya tuh. Terus UML juga membantu memvalidasi desain berbasis OOP sebelum implementasi kode. Terus berikutnya itu adalah keunggulan desain OOP. Yang pertama itu ada reusability. Reusability itu adalah kemampuan untuk menggunakan kembali komponen atau kelas yang sudah dibuat dalam berbagai bagian proyek atau di proyek lain. Manfaatnya itu untuk mengurangi duplikasi kode dan mempercepat proses pengembangan.
Terus yang kedua itu adalah maintainability. Dia untuk memudahkan dalam memelihara dan memperbaiki kode program. Manfaatnya itu ada struktur kode yang modular, memudahkan identifikasi dan perbaikan kesalahan. Terus yang terakhir itu adalah extensibility. Extensibility itu adalah kemampuan sistem untuk ditambahkan fitur baru tanpa mengganggu sistem yang sudah ada. Manfaatnya itu adalah sistem dapat berkembang seiring dengan kebutuhan tanpa merombak struktur dasar. Terus berikutnya, itu ada studi kasus. Jadi studi kasus ini kita ambil sistem e-commerce saja. Jadi modul produk, kategori, dan pembayaran dapat dibuat sebagai kelas yang reusable. Dalam proyek nyata seperti sistem e-commerce, OP memungkinkan kita memisahkan fitur ke dalam kelas terpisah. Hal ini itu memudahkan update atau penambahan fitur tanpa mempengaruhi modul lainnya. Terus berikutnya, ya, terima kasih karena udah selesai. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.